kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen Market Buzz. Menanti pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, kami tampilkan untuk Anda rekomendasi saham pilihan. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dari Asisten Manajer Research OCBC Sekuritas. Ada 4 seperti biasa pemirsa ya, deretannya mungkin bisa Anda capture atau Anda catat. Berikut ini adalah saham-saham rekomendasi dari OCBC Sekuritas. Dan langsung saja pagi hari ini saya akan berbincang bersama dengan Mas Liga Maradona, Asisten Manajer Research OCBC Sekuritas. Selamat pagi Mas Liga. Ya, selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini Mas Liga menemani pembukaan perdagangan gitu ya, kita menantikan pembukaannya. Anda merekomendasikan ada 4 saham pilihan tadi. Boleh kita bahas satu persatu ya, menjelang pembukaan, potensinya seperti apa? Dimulai dari saham pertama, silakan Mas Liga. Ya, yang pertama sih kita rekomen BRI ya. Hari ini sih mestinya sih bisa bisa dilakukan untuk spekulasi beli, karena kita tahu bahwa BRI kan kemarin baru saja menyelesaikan dia punya aksi korporasi ya. Tinggal sisanya ini kan tinggal perdagangan rights-nya kan. Dan kami sih melihat ada kecenderungan masih ada potensi upside untuk BRI ya. Karena memang dari aksi korporasi yang dilakukan oleh BRI itu menurut saya sih adalah sesuatu hal yang baik ya ke depannya, karena akan memperkuat permodalan BRI sendiri dan bisa melakukan ekspansi yang lebih besar lagi ya pada pasar UMKM seperti itu. Oke, selain BRI Mas Liga, kita ke saham berikutnya. Ya, berikutnya mungkin ada di berikutnya kita ada di BTN ya. BTN itu juga kita melihat cukup menarik ya, karena baru ada perombakan dari sisi dari sisi manajemen ya kan. Terus juga kalau kita lihat kebutuhan properti itu juga ke depan itu juga cukup menarik. Ditambah juga ada insentif ya buat pasar properti, itu kan pengurangan ini ya. Jadi PPN 10% itu kan pengecualian ya sampai akhir tahun ini. Jadi itu juga cukup menarik ya untuk pasar perumahan sih. Oke, jadi kalau berbicara mengenai properti ataupun perumahan, lebih menarik untuk banknya dulu ya yang melakukan banyak KPR terhadap perumahan. Kalau propertinya sendiri kapan nih timing yang tepat Mas Liga? Ya, kalau kita sih lihat properti sih sebetulnya juga mungkin sudah boleh ya kalau bagi para investor untuk coba melirik beberapa saham properti, mungkin seperti kayak Pewon atau Sumarekon yang saya rasa juga itu kebanyakan kan. Kalau Sumarekon mungkin lebih aktif di Pulau Jawa ya pemasarannya. Kalau kita lihat juga sekarang ini di Pulau Jawa kan aktivitas juga sudah mulai pulih ya. Jadi ya saya rasa sih itu boleh patut dicermati. Terus kemudian juga Pewon saya tertarik juga karena tidak hanya pendapatan itu dihasilkan dari sektor maksudnya penjualan rumah, tapi juga ada dari non recurring income-nya ya, terutama dari mall-mall itu kan. Dan sekarang kan sudah jauh lebih baik ya, di bulan September ini mall-mall sudah mulai kembali beroperasi, meskipun memang belum ke tahap normal, tapi setidak-tidaknya ini sudah balik sebelum waktu ada di mana kebijakan PPKM yang cukup ketat seperti itu, Mbak. Oke, jadi kalau untuk properti SMRA tadi Anda bilang, kemudian Pakuwon, spekulatif buy atau bagaimana nih? Ya, saya rasa sih untuk kedua saham tersebut sih di spekulatif buy lebih cocok sih, Pak. Oke. Kemudian kita kembali ya ke pilihan utama rekomendasi Anda pagi hari ini. Tadi ada BBRI, kemudian juga ada BTN, kemudian saya belok sedikit ke properti ya. Dua lainnya sama apa Mas Liga, silahkan. Dua lainnya, satu lagi yang ketiga tuh ada Bukopin. Nah, Bukopin ini kenapa saya tertariknya bank ya? Karena bank ini itu tahun ini adalah tahun yang krusial buat bank, karena beberapa bank yang terutama yang mempunyai modal yang katakanlah
cuman hanya 1 triliun atau bisa dikatakan yang masuk kategori yang paling rendah ya di kalangan buku ya, itu buku satu ya kan, itu memang harus melakukan penambahan modal karena OJK sendiri kan sudah mengatakan bahwa tahun ini minimum modal inti untuk sebuah bank umum itu adalah 2 triliun. Itu ya kan, memang yang tadi beberapa saham itu bank itu yang memang saya ada bank buku 3, bank buku 4, dan ya mungkin bank Bukopin ini yang terakhir bank buku 3 ya. Meskipun memang tidak ada keterkaitan untuk harus ada penambahan, cuman saya rasa Bukopin ini ingin sangat betul-betul ekspansif ya. Jadi maka dari itu mau mencuri awal yang baik dulu lah itu. Makanya dari itu mereka mau memperkuat modal ya kan di tahun ini agar nanti begitu di tahun depan mereka udah bisa melakukan lebih rencana yang lebih ekspansif lagi Mbak untuk bisnis. Oke. Makanya mereka memperkuat modal untuk cukup capital adequate ratio-nya mereka mau buat lebih baik ya kan, supaya tahun depannya mereka ready. Itu karena setahu saya juga bahwa salah satu pemegang saham yang dulunya adalah pemegang utama Bukopin yaitu tidak akan lama lagi ya mestinya akan lebih berkurang lagi porsinya, dan saya rasa Kukmin ini ya bakal bisa melakukan strateginya tuh dengan baik ya, karena ya hanya ke depan ini kan hanya cuma tinggal Kukmin nanti pasti yang ini ya yang mengatur dari sisi manajemennya. Oke, kalau berbicara mengenai teknikalnya sendiri, seberapa menarik Bukopin? Ya, kalau teknikalnya sih cukup menarik ya, setelah cukup kalau kita lihat turun sudah beberapa hari ini kan turun ya dari yang 480 484 ya di waktu di mana di saat itu ada pengumuman bahwa salah satu dari pemegang saham yang dulunya utama ya kan tidak akan melakukan rights dan segala macam ya, setelah itu kan turun banyak ya. Ya saya rasa sih ini ada potensi untuk technical rebound sih Mbak. Saya rasa hanya technical rebound, cuman ya itu dia kita sih ambil momentumnya aja dari penurunan yang sudah cukup signifikan dari kemarin. Saya rasa sih mestinya akan ada pembalikan arah. Baik, boleh disampaikan lagi support dan resistennya, Mas Liga? Ya, supportnya sih kalau kita lihat di bawahnya itu di 420 ya, dan atasnya di 450 sih. Oke, spekulatif buy ya? Ya, betul. Saham pilihan yang keempat, Mas Liga? Yang keempat itu ada TINS ya. TINS itu kita lihat juga cukup menarik karena kemarin kita tahu bahwa 3 bulan terakhir Tima itu berhasil mencetak laba ya, dari sebelumnya 3 bulan sebelumnya Januari Maret itu yang rugi karena ditopang oleh harga komoditas Tima. Dan saya rasa pun juga untuk tahun ini untuk komoditas ke depan view-nya sih masih cukup baik ya, karena kita tahu bahwa tapering ini kan memang meskipun ada tapering sebentar lagi, cuman ya saya rasa itu sudah terrefleksi oleh market karena taperingnya pun kan juga bertahap dan tidak ada yang namanya itu kenaikan suku bunga itu juga maksudnya berbarengan gitu. Itu kan sudah di state bahwa akan dipisah. Nah jadi saya rasa saya optimis terkait view untuk harga komoditas ya akan stabil atau maupun malah bisa meningkat lagi. Jadi makanya saya rekomendasi PT Tima. Dan juga satu lagi setahu saya juga pembangunan baterai ya kan, proyek pembangunan baterai itu bulan September ini ya akhir itu groundbreaking kan gitu di Batang. Karena sentimen tersebut menarik sih Mbak itu. Di compare dengan Antam kan kemarin menarik 5% tuh, kemudian juga Inco. Mengapa Anda lebih dominan ke Tima? Apakah karena saham-saham kalau kita tadi compare sama Antam, Inco sih itu juga ya kedua-duanya juga cukup menarik ya.
Antam dan timah, karena itu juga masih nggak penggunaan bahan bakunya itu kan juga digunakan untuk Baterai mobil listrik ya? listrik nantinya, ya mobil listrik gitu. Jadi ya wajar kalau kita lihat kemarin Antam, terus kemudian juga timah itu dan Inco itu menguat sih, ya ini sih memang harusnya sudah menguat sih Mbak. Tapi kalau dari segi upside dari ketiganya itu atau dari komoditas logam lah ya, yang masih paling lebar upside-nya itu di saham apa? Memang timah ya? Ya, menurut saya sih timah, terus kemudian kedua sih aneka tambang, dan yang terakhir sih Inco ya. Oke. Yang terakhir sih. Support resisten boleh disampaikan lagi untuk PT Timah, Mas Liga? Ya, kalau PT Timah sih kalau saya lihat, sebentar ya Mbak, agak nggak bagus nih ininya. Oke, untuk RTI-nya lagi ada masalah teknis gitu ya. Tetapi memang ini spekulatif buy ya untuk PT Timah ya? Betul. Dari level sekarang mungkin persentasenya berapa Mas Liga? Persentasenya sih Untuk upside target. Sorry Mbak, ya supportnya kan di 14.30, resistnya kan di 15.70, ya kan. Jadi kalau saat ini kan harga di 1.500 ya, mungkin ya upside-nya mungkin ya bisa sekitar 4%-an lah, 4%-an ya. 4%. Baik, Ya. Mas Liga, peluang dari pembukaan perdagangan pagi hari ini akan seperti apa? IHSG kan kemarin bangkit nih, meski kita lihat Amerika turun, tapi Asianya tadi Nikkei, Kospi Korea Selatan sempat positif di pembukaan. Ya. Bagaimana IHSG? Betul. Kalau kita sih mungkin pembukaan hari ini sih mestinya juga akan menguat tipis ya, tapi overall hari ini sih lebih cenderung turun sih Mbak, karena ya balik lagi itu potensi kalau saya sih lihat perlambatan ya dari pertumbuhan ekonomi yang akan nanti mungkin bisa terjadi ya, terutama global, karena ya virus dari COVID-19 yang terutama Delta itu kalau kita lihat di negara maju sekarang sedang hype-hype-nya ya. Nah, jadi ya menurut saya sih itu sih yang membuat investor itu wait and see ke depan. Okay. Jadi antara mau di taper atau nggak di taper gitu. Baik, jadi sentimennya paling dominan saat ini masih soal varian Delta, kemudian juga ada Mu ya yang baru, dan juga dari Amerika soal tapering ya. Betul. Kita bahas lebih jauh nanti, dan juga data-data pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, Mas Liga dan pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi. Ya.